Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Luki Fatona, NPM C1C020161. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi dilutive securities dan earning per share. Sekuritas diartikan sebagai surat berharga. Dikatakan surat berharga karena bentuknya berupa selembar dokumen atau surat, namun masih memiliki nilai. Misalnya, saham yang dimana pemilik saham memiliki sebuah dokumen atau surat yang di dalamnya tertera beberapa ratus ribu lembar saham yang dimilikinya pada suatu perusahaan. Selanjutnya, obligasi, yang dimana pemilik atau penerbitnya memiliki surat berharga dalam bentuk dokumen atau sering disebut sertifikat obligasi, yang di dalamnya menyatakan nama pemilik sebagai pemegang obligasi dari suatu perusahaan. Piutang atau notes payable, yang berupa dokumen yang diberikan atau oleh pihak yang terhutang. 1. Dilutive securities atau sekuritas delusi atau dilutif. Sekuritas dilutif adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa, sehingga menjadikan jumlah saham biasa beredar tentunya akan meningkat dan membuat harga per lembar saham akan menjadi turun. Yang termasuk ke dalam sekuritas dilutif adalah convertible bonds atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. 2. Convertible preference share atau saham istimewa yang memiliki opsi atau memiliki hak bagi pemegang saham preference untuk dikonversi menjadi saham biasa. 3. Share option atau waran. Waran atau opsi waran itu adalah suatu sekuritas yang dapat memberikan hak bagi pemegangnya untuk dapat membeli harga saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah. 2. Sekuritis anti-dilutif, yaitu sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, namun setelah diperhitungkan laba per lembar saham ternyata malah menaikkan laba per lembar saham, bukan menurunkan laba per lembar saham. Keuntungan atau manfaat ketika perusahaan menerbitkan convertible bonds jika dilihat dari sudut pandang investor, yaitu memperoleh benefit atau obligasi berupa garansi yang menyatakan bahwa investor akan memperoleh pendapatan bunga pada saat obligasi jatuh tempo. Investor akan mendapatkan pelunasan sebesar prinsipal atau pokok hutang obligasi. Investor juga mendapatkan keistimewaan berupa investor dapat menukarkan obligasi tadi menjadi saham biasa, yang membuat investor mungkin menjadi pemilik saham dari suatu perusahaan. Keuntungan atau manfaat ketika perusahaan menerbitkan convertible bonds jika dilihat dari sudut pandang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Perusahaan dapat memperoleh modal atau dana tanpa harus membagi kepemilikan kepada investor. Perusahaan dapat memperoleh suatu dana dengan debt financing atau dengan pembiayaan hutang yang lebih murah. Akuntansi untuk mencatat pencatatan terkait dengan convertible bonds itu harus terpisah antara komponen liabilitas dengan komponen ekuitas. Karena convertible bonds itu mengandung dua unsur, yakni ada unsur komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Hal ini karena convertible bonds itu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Cara untuk memisahkannya yaitu dengan cara metode with and without. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dulu nilai wajar dari convertible bonds, yang dimana di dalam convertible bonds itu ada dua komponen tadi, yakni komponen liabilitas dan komponen ekuitas. 2.
tentukan berapa nilai wajar atau present value dari komponen liabilitasnya saja dengan cara menghitung present value. Present value yang diperhitungkan adalah present value dari prinsipal atau pokok hutang obligasi dan present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. 3. Setelah itu, hitung selisih antara nilai wajar dari convertible bonds yang mengandung dua unsur tadi dikurang dengan nilai wajar dari komponen liabilitas saja. Hasil dari selisih tadi itulah yang diakui sebagai ekuitas. Baiklah, itulah tadi materi penjelasan saya mengenai dilutive securities and earning per share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.